Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5 ya untuk buku tematik kelas 2, tema 2 ya. Ini subtema yang pertama masih ya. Oke, kita akan kerjakan. Ayo membaca, bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Oke. Ini dialog antara perahu dan balon ya. Perahu, bagaimana kamu berlayar? Dijawab oleh perahu, dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara ditiup, aku akan menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Angin itu udara yang bergerak ya. Kalau diam ya udara kita nyebutnya, tapi angin udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, seperti itu. Ayo tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Apa yang menggerakkan perahu kertas dan apa yang membuat balon bisa menggelembung? Ya. Ya. Apa yang membuat perahu kertas bisa berlayar? Yang membuat perahu kertas bisa berlayar dan yang membuat balon bisa menggelembung. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena perutnya berisi angin. Perutnya berisi udara. Anginnya tidak bergerak ya, berisi udara. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup udara yang bergerak, yaitu angin. Karena tertiup angin, yaitu udara yang bergerak. Oke. Kemudian sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat sama seperti balon, ya, yang di dalamnya berisi angin. Yang seperti balon, ban mobil, ya, ban sepeda. Ini sama seperti balon, di dalamnya berisi angin, ban mobil, ya, ban motor juga. Terus pelampung renang. Wah, banyak ya yang berisi angin ya. Terus istana yang terbuat dari balon, istana balon ya. Istana balon. Ya, yang bisa buat bermain itu ya. Ayo kita lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Balon, kantong plastik bening. Cara kerja, tiuplah balon sampai menggelembung. Ya, kemudian ikat balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai menggelembung. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Sama-sama menggelembung. Ya, sama menggelembung. Ya, kesimpulan, balon
dan plastik ya, dan bungkus plastik ya tadi ya, balon dan kantong plastik sama-sama menggelembung jika berisi angin, jika diisi angin ya, jika diisi angin, ini diisi angin. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Ya. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karena bersifat lentur dan elastis, saat kita tiup balon udara masuk ke dalam balon. Ya, karena elastis ya, jadi bisa menggelembungnya lebih besar. Kalau plastik tadi, kantong plastik enggak bisa besar banget, enggak bisa melar ya. Itu bedanya. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ya, sama dengan air. Bentuk udara itu juga mengikuti bentuk wadahnya. Bedanya kalau udara ke segala arah, kalau air tidak ke segala arah ya. Tidak ke atas ya, ke segala arah tapi tidak ke atas ya. Ke samping kiri iya, ke samping kanan iya, ke bawah iya, tapi ke atas enggak ya. Oke. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk balon. Bentuk udara menyesuaikan dengan bentuk balon. Kita lanjutkan. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuk udara menyesuaikan dengan bentuk plastik. Ya. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke kantong plastik? Tidak sama. Ya, menyesuaikan bentuknya. Bagaimana menurutmu sifat udara? Bentuk mengikuti wadahnya. Wadahnya. Ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Ya, teks meniup balon ini pada intinya udara ya akan mengikuti wadahnya. Ya, apabila bentuk udara akan mengikuti wadahnya, apabila udara ditiupkan ke kantong plastik, bentuknya seperti kantong plastik. Apabila ditiupkan ke balon, bentuknya akan seperti balon. Itulah sifat dari udara. Amatilah gambar berikut apa yang dilakukan Benny dan teman-teman. Ya, Benny dan teman-teman sedang berolahraga ini ya. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ada lagunya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, seperti itu. Ya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada peraturan. Teman-teman mau tahu? Ya, di sekolah juga ada peraturan ya. Oke. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Bangun pagi pukul 5.00. Jam 5 pagi harus sudah bangun. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Nomor 3, selalu minta izin bila bepergian
Nomor 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. Pukul 21.00 tidur. 21 itu jam 9, 19 itu jam 7 malam. Ya, ini jam 9 malam, ini 7 malam. Jam 21 adalah jam 9 malam. Ya. Oke. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Penny. Bagaimana aturan di rumahmu? Apakah ada? Ya. Menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan? Tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dong dilakukan. Ya. Yang tidak boleh dilakukan. Ya. Membantu ayah dan ibu perlu dilakukan. Mengerjakan PR perlu dilakukan. Bermain dengan curang tidak boleh dilakukan, ya. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian perlu dilakukan. Ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan rumahmu. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Aturan di rumahku. Bagaimana? Karena Pak Ali ini muslim, ya, setelah bangun pagi mengambil air wudhu dan sholat, ya. Jadi bangun pagi jam 5, ya, 00 atau jam lebih kurang jam 5, 4.30 malah, jam 4.30, jam 4.30 sekitar jam sekian, ya. Bangun pagi, setelah bangun pagi sholat berjamaah. Ambil air wudhu, lalu sholat berjamaah. Kemudian, ya, jam 5.00, ya, berolahraga, ya, kemudian merapikan tempat tidur, ya, merapikan tempat tidur. Kalau tidak libur jam 5.00 harus sudah mandi, ya, mandi. Setelah mandi, ya, kalian lanjutkan aturannya seperti apa, ya. Setelah mandi, kalau minggu nggak usah mandi dulu, berolahraga dulu, ya. Ya, kalau jika minggu, ya, setelah bangun, ya, berolahraga dulu, nanti mandinya setelah berolahraga. Ya, seperti itu, kasih perkecualian, ya, dilanjutkan sendiri. Orang tua dan siswa berdiskusi tentang aturan rumah dan mengajak siswa membiasakan mematuhi aturan. Rumah ada aturannya, ya. Jadi harus dipatuhi. Pelajaran 6, ayo membaca. Penny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Penny mengisi pistol mainan dengan air. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau main air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Contohnya air, minyak, sirup, itulah benda cair. Coba Penny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Bentuknya seperti pistol mainan, kan? Ya. Apa judul bacaan di bawah? Judulnya adalah wujud benda. Menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Berisi tentang wujud benda padat, cair, atau gas kira-kira. Ayo kita baca yuk. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat, kemudian ceritakan di depan kelas.
Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Contohnya kelereng, batu, pensil. Ya, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Ya, sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam cangkir. Sedangkan gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, dalam ban sepeda, dalam kantong plastik yang ditiup. Ya, dalam pelampung renang juga. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Wujud adalah bentuk atau penampakan. Ya, wujud itu bentuk atau penampakan. Ukuran adalah, kalau di sini ukuran adalah volumenya. Ya, volume atau berat benda, volume atau berat dari benda. Padat, ya, artinya bentuk dan volume tidak berubah. Ya, padat itu partikel sangat berdekatan sehingga bentuk dan ukuran tidak berubah. Ya, padat itu bentuk, ya, dan ukuran tidak berubah. Kalau benda cair, bentuk, ukuran tetap, bentuk berubah. Ya, ukuran tetap, bentuknya sesuai dengan tempat. Kalau gas, bentuk dan ukuran sesuai dengan tempat. Sesuai dengan tempat. Seperti itu. Untuk mengisi hasil diskusimu, kerjakan latihan berikut. Petunjuknya, temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Ya, makna benda yang isi dan bentuknya tetap. Ya, benda di sini ada padat, sudah ada ya. Benda yang isi dan bentuknya tetap adalah padat. Ya, sekarang saya menggunakan warna biru atau warna merah sudah ya. Warna biru sekarang. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Rupa atau kasar mungkin ya, kasar. Bisa diraba. Ya, mana di sini kasar, tidak ada. Menarik sekali ini ya. Atau kita cari yang ada dulu, bersifat cair atau encer. Air mungkin. Air, bukan. Air. Ya, ini akan saya gunakan warna coklat. Ada ya, air. Bersifat bersifat seperti air atau encer. Ya. Kemudian ringan, ini sudah ya, 3 sudah kita kerjakan. Ringan bersifat seperti udara. Ada gas apa enggak atau udara? Kalau enggak udara, gas ini. Ini ra. Ini sudah ketemu, gas. Ya, saya gunakan warna orange, gas. Ya, bersifat ringan seperti udara. Gas. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Volume pasti ya, volume. Kita cari huruf V. Volume.
atau isi juga bisa, atau volume. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, wujud. Nah, sebentar. Ini ketemu. Wujud rupa yang bisa diraba. Rupa atau bentuk yang bisa diraba wujud. Nah, ada ya. Wujud di sini. Masih kurang satu, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Ya. Saya menebak itu volume tapi tidak ada. Ya. Wah. Gue. Enggak, bukan ya. Ukuran. Akhirnya ketemu juga ya. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Ukuran. Oke, semuanya sudah kita temukan. Oke. Amatilah benda yang ada di rumahmu, beri canda centang sesuai dengan wujudnya. Boneka padat, ya, kecap cair, sirup, ya, sirup cair, kemudian angin ini gas, ya. Amatilah benda yang ada di rumahmu, beri canda centang, ya. Isi ban gas, ya, karena ada isinya ban. Terus kemudian pensil padat, ya, apalagi baterai seperti ini, ya, baterai kering, ya, baterai kering padat. Apalagi ya, kacamata padat, bantal padat. Terus, ayo apa yang kurang? Oh, anginnya sedikit ya. Memang tidak banyak contoh untuk angin. Cair saja. Cair yang tadi sudah alkohol, ya, atau obat merah. Ini adalah cair. Minyak goreng juga cair. Banyak ya cairan. Parfum. Parfum ada yang cair, ada yang gas. Berikan tanggapan terhadap hasil pengamatan temanmu. Oke, kita lanjut. Ini main air ini. Cerot, main air. Diskusikan dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Ya, apa yang dilakukan Benny dan Ido? Main air, bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam permainan pistol air? Ya, yang terkena air kalah, ya, yang tertembak kalah. Permainan bisa dimulai lagi, sembunyi-sembunyi lagi ya. Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak memenuhi aturan permainan? Ya, terjadi perselisihan. Bisa-bisa terjadi pertengkaran ya. Atau pertengkaran. Jadi harus mengikuti peraturan. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainan bisa dilakukan dengan baik dan sportif. Ya,
serta mudah menentukan siapa pemenang dan yang kalah ya. Aturan itu untuk menentukan pemenangnya. Kalau nggak ada aturan ya bagaimana kita tahu siapa yang menang, siapa yang kalah dalam permainan. Ya, apa manfaat aturan tersebut? Agar permainan dapat dimainkan dengan baik dan tertib. Ya, kalau enggak, wah terjadi kericuan nanti, ya. Dengan baik dan tertib dan pemenang bisa ditentukan. Bisa ditentukan. Tanpa aturan, wah siapa yang menang, siapa yang kalah? Wah, enggak tahu. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di dalam permainan juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan adalah terjadinya kericuhan. Terjadi kericuhan. Ya pasti ricuh. Ini yang menang siapa? Nggak tahu ya. Terus ada aturannya. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Semuanya adalah 3 kali 1, satunya 3 kali. Ya, ada 3. Sama artinya dengan 3 kali 1, 1 tambah 1 tambah 1 juga sama dengan 3. Ayo bernyanyi untuk memudahkanmu mengingat perkalian. Wah, belajar perkalian. Enak ini, dinyanyikan dengan lagu becak. Ya. Kita nyanyikan sama-sama aja. Ini lagu becak. La 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 la. Sebentar. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Oke. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 kali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlakan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Asik. Kita nyanyi sama-sama sekarang. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan permainan. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 kali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya 1 kali 3, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlakan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Mau sekali lagi? Kita nyanyikan lagi. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah, dikenjreng aja ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah, nggak enak ternyata, enak dipetik. Aku mau belajar
belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan peminum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. Tiga dikali satu sama dengan berapa? Itu artinya sama. Satunya ada tiga. Ayo kawan semua, ayo kawan semua, mari kita jumlakan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Gitu loh. Mau sekali lagi? Oke. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu artinya sama. Satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Asik ternyata ya, liriknya diganti. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya. Satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Oke. Ini latihan ya. Ayo berlatih, tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya. 2 kali 5 adalah 2 kali 5, 5-nya ada 2. 5 tambah 5 sama dengan 10. 4 kali 2, 2-nya ada 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. 5 kali 7, 7-nya ada 5. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Wah, 5-nya ada 7 ya. 6 kali 4, 4-nya ada 6. Nah, 4-nya ada 6. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 24 ya. Hitung ayo pakai jari. 2 kali 8, 8-nya ada 2 sama dengan 16. Nah, 7 kali 6, 6-nya ada 7. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai 7 kali. Kalau dijumlah ada 42. 4 kali 9, 4 kali 9, 9-nya ada 4. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 36. Lagi 3 kali 6, 6-nya ada 3. 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. 5 kali 5, 5-nya ada 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25. Oke. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa melakukan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Oke, cukup dulu untuk video ini. Kita akan ketemu pada video berikutnya. Ya, lanjutan dari ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.